Assalamualaikum kawan. Hari ini masih di bulan Februari 2023. Setelah hampir 5 tahun atau 3 tahun ya, lupa saya gak sowan kepada beliau. Ini adalah sebuah punden, letaknya di perbatasan antara Jombang dan Lamongan, yang disebut masyarakat ini dengan nama Mbah Juki. Tempat ini dulu belum ada jalan, masih kalau mau sowan ke sini harus melewati pematang sawah ini dan ambles sampai 1 dengkul. Biasanya susah untuk ke sini kalau musim penghujan, kecuali kalau kemarau. Tempat ini sangat indah dan beliau Mbah Juki ini adalah yang babat alas daerah sini. Saya kenal beliau dari cerita-cerita masyarakat. Akhirnya saya membuktikan cerita masyarakat itu bagaimana dermawannya beliau semasa hidup, bahkan sampai di alam kelanggengan. Katanya masyarakat banyak orang-orang yang susah, terlilit hutang, punya masalah besar, tirakat sowan ke sini biasanya cepat selesai atau menemukan solusi. Akhirnya saya datang ke sini dan membuktikan cerita itu. Alhamdulillah memang benar kenyataannya. Tapi semua kembali kepada keseriusan, kesungguhan kita dalam melaku tirakat. Karena bagaimanapun leluhur kita dulu juga suka menyepi ke tengah hutan, ke gua, ke gunung, ya untuk mencari ketenangan, karena tempat itu juga mendukung, menjadi wasilah terkabulnya sebuah doa. Makanya para leluhur mencari tempat yang sepi biar bisa hening, bisa menyatu dengan alam dan menyatu dengan Tuhan. Masya Allah, saya dulu waktu tirakat di sini sempat, entah benar atau tidak, saya bertemu dengan beliau. Ceritakan betapa susahnya para leluhur-leluhur Jawa dalam membabat alas hutan untuk menjadi sebuah kampung. Makanya teman-teman, buat yang paham tentang sejarah tanah Jawa, jangan lupakan jasa-jasa para leluhur. Bagaimanapun lantaran beliau-beliau semua kita ada, dan kita bisa menghuni suatu perkampungan dengan tenang dan ayem. Itu tak lepas dari usaha, ikhtiar dan doa beliau-beliau semua dalam menumbali, dalam membabat, membersihkan sebuah hutan menjadi sebuah hunian yang layak untuk anak cucunya. Jangan peduli orang mau bilang apa, syirik atau apalah, karena sesungguhnya syirik itu letaknya di hati, bukan di kuburan, petilasan atau sebuah benda. Karena tanpa kita sadari, setiap hari pun kita sering melakukan kesyirikan, entah kecil atau besar. Salah satu contoh, naiki motor, pergi ke dokter, kita bisa melakukan suatu kesyirikan. Maka itu, kalau sowan kepada leluhur, saran saya ditata niatnya, dijaga adab sopan santunnya, dan yang terpenting ucapkan rasa terima kasih, doakan para leluhur, karena jasa-jasa beliau semua tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan semoga para leluhur di alam kelanggengan diparingi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai anak turun, sebagai cucu, hanya bisa mengenang jasa-jasa beliau dengan datang dan mendoakannya. Kalaupun ada niat untuk ngalap barokah, itu semua semata-mata juga atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau-beliau semua ini hanya bisa menjadi sababia lantaran. Karena kita ini adalah orang yang banyak dosa, hamba yang banyak dosa. Hakikatnya kenapa kita datang kepada beliau-beliau semua, ke wali-wali, itu karena kita jauh kepada Allah. Makanya kita mengakui, kita datang kepada para leluhur, kepada para wali,
yang dekat dan ahli tirakat semasa hidupnya dekat juga kepada Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang berjuang di sisi Allah itu tidaklah mati, tapi masih diberikan rezeki oleh Allah dan diizinkan Allah kemanapun beliau-beliau itu mau pergi. Semua itu atas kehendak Allah. Maka itu jaga adab, tata krama, baik kepada masyarakat atau kepada para leluhur jika sudah di tempat beliau-beliau semua, petilasan beliau-beliau semua. Akhir kata, semoga teman-teman yang lagi banyak masalah, terlilit hutang, sakit atau segala macam, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kekuatan menghadapi masalah dan dapat menyelesaikan persoalan itu dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.